Nah, sambil mengondisikan, mungkin teman-teman silakan ya bisa dinyalakan kameranya bagi yang memungkinkan. Kemudian HiSys-nya ya bisa dibuka karena seperti yang saya sudah sampaikan bahwa pada pekan ini kita akan membahas terkait studi kasus ya, studi kasus alat kompresor gitu. Jadi silakan dipersiapkan laptopnya, aplikasi HiSys-nya ya. Mungkin teman-teman udah pada nyoba belum? Sudah, Yang Bu. studi kasus sudah ya. Oke, kemarin ada juga yang sampai nanya ke saya gitu ya, ada kendala kemudian dia nanya dan lain sebagainya gitu. Jadi saya senang ya kalau misalkan ada yang sudah mencoba sebelum kuliah dimulai, artinya kalian menunjukkan memang antusias gitu ya dengan apa namanya materi pembelajaran optimasi ini seperti itu. Silakan, ini masih sedikit sekali yang open kamera ya, masih saya tunggu untuk agar lebih kondusif ya gitu. Siang-siang kan rawan ngantuk ya, jadi saya mau memastikan kalian tuh melek gitu loh matanya, nggak cuma hadir doang nih gitu di HP-nya, join Zoom gitu, tapi orangnya lagi rebahan misalnya ya, lagi tiduran gitu, atau lagi main sama temen-temennya gitu ya. Jadi saya ingin memastikan teman-teman semua dalam keadaan siap gitu ya untuk menerima materi pembelajaran pada siang hari ini. Mulai perkuliahan optimasi siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Siang, Bu. warahmatullahi Ya, Siang, Bu. jumpa. Ya, jumpa kembali ya di Selasa siang dengan saya dalam rangkaian mata kuliah optimasi dan troubleshooting. Nah, sebelum beranjak ke studi kasus terkait kompresor, saya mau review dulu nih untuk tugasnya ya. Tadi saya cek udah semuanya mengumpulkan ya, alhamdulillah udah submit semua. Ya, karena sudah submit semua, saya rasa nggak ada kendala ya dalam mengerjakan tugasnya ya, lancar ya. Ada yang kesulitan nggak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Oke, kalau gitu ada yang mau review nggak berkaitan dengan tugas tersebut? Apa sih yang kalian dapatkan dari tugas perancangan pompa kemarin? Saya, Bu. Gimana, Jessica? Saya pengen review, Bu, Iya, tugas yang silakan. saya kerjain. Jadi, pertama itu kan ada pengaruh dari laju alir terhadap pressure drop, laju alir terhadap head, sama laju alir terhadap efisiensi ya, Bu. Nah, dari yang saya buat itu kan saya sebenarnya buat dua, yang paralel sama yang seri. Cuman dari yang seri itu saya bikin dia itu nggak bisa mencapai kapasitas maksimum, Bu, laju alirnya cuma sampai 25,8 doang. Nah, kalau lebih dari itu dia pressure drop itu negatif, jadi nggak bisa berfungsi pompanya. Jadi saya pakainya yang paralel. Nah, yang paralel itu hubungan antara pressure drop sama laju alir itu berbanding terbalik, Bu. Jadi semakin besar laju alir, pressure drop itu semakin kecil. Nah, untuk alasan itu sebenarnya saya agak kurang paham ya, Bu. Soalnya saya cari-cari dari Google gitu tuh, jurnal-jurnal yang ada tuh dia berbanding lurus harusnya, Bu. Cuman saya dapatnya berbanding terbalik, jadi saya nulisnya karena ada pengaruh lain kayak pipa sama valve-nya gitu, Bu. Saya mikirnya gitu. Terus pengaruh antara head sama laju alir itu berbanding terbalik juga yang saya dapat, sama yang efisiensi sama laju alir itu berbanding lurus, Bu. Jadi semakin besar semakin besar laju alir, efisiensi yang didapat semakin besar juga, Bu. Gitu, Bu. Oke, Jessica, terima kasih. Berarti kesimpulannya yang pertama banget tadi adalah bahwasanya untuk penyusunan pompa secara seri tidak mampu mencapai kapasitas yang diinginkan ya. Kapasitas maksimumnya yaitu 30 nggak mampu ya gitu. Jadi akhirnya Jessica memilih untuk memasang atau menyusun pompa tersebut secara paralel. Oke, kemudian pengaruh-pengaruh tadi ya dari apa namanya
dari variabel yang sudah saya tetapkan ya gitu, itu sudah dijabarkan juga gitu. Ada yang hubungannya berbanding lurus, ada yang hubungannya berbanding terbalik. Oke, yang lain ada yang mau melengkapi nggak? Saya satu orang lagi deh. Silakan dari Bisa, yang Bu. cowok deh. Oke, silakan. Izin Ya, menjawab. Bu. Boleh, siapa nih? Yusriel. Oh, baik, Bu. Kalau yang saya kerjakan, Bu, itu kan kita mencari, yang pertama itu mencari pengaruh laju alir terhadap pressure drop-nya. Terus yang kedua itu saya mencari pengaruh laju alur terhadap efisiensi, pompa efisiensi. Terus yang ketiga itu pengaruh laju alir terhadap head pompanya. Nah, terus di situ saya di laporan itu saya jelaskan, Bu, bagaimana pengaruhnya secara seri dan bagaimana pengaruhnya secara paralel. Nah, kalau dikatakan secara paralel, yang paling mampu itu otomatis yang secara paralel. Kenapa? Di situ juga sudah kita tahu pompanya sudah 2 begitu. Nah, kalau secara seri itu di situ juga ada saya buat tabelnya, Bu. Kalau secara seri itu dia itu cuma sampai di 20,5 meter pangkat 3 per jam baru bisa ininya, Bu, masih positif lah nilai pressure drop-nya. Tetapi 20,5 ke atas itu sudah negatif, artinya pompanya itu tidak kuat lagi untuk menampung laju alir fluida. Berbeda dengan paralel. Kalau paralel itu kalau masih di laju alir 20,5, pressure drop-nya itu masih tinggi sekitar 2,728 bar. Artinya secara logika saja, Bu, saya menanggapinya tadi 20,5 tidak sanggup lagi pressure drop yang secara seri. Berarti kalau paralel juga di 41 tidak sanggup lagi pressure drop-nya, dan itu juga terbukti di aspenesisnya. Pada saat laju alir 42 yang paralelnya dia sudah negatif pressure drop-nya, Bu. Artinya 2 kali tenaga pompanya itu untuk memompa airnya itu, sehingga laju maksimumnya itu di 30. Lebih bagus di paralelnya. Terus untuk menjawab kenapa terjadi maksudnya itu kenapa terjadi tidak mampu, kalau yang saya baca dari jurnal itu, Bu, itu karena pengaruh dari ininya, Bu. Pengaruh dari peristiwa itu karena itu tidak mampu. Nanti itu kenapa kita memakai paralel, itu nanti bisa menyebabkan kavitasi terhadap tekanan yang dibawa, tekanan uap jenuhnya, Bu, sehingga mengakibatkan terbentuknya gelombang nanti secara tumbukan antara gelembung terus menyerus dan menyebabkan lubang pada saluran pipanya, sehingga kita membutuhkan 2 pompa. Itu alasannya, Bu, kita membutuhkan 2 pompa biar tidak terjadi nanti gelembung-gelembung. Kalau kita nanti membutuhkan 1 pompa pada laju alir 30 meter pangkat 3 per hours, itu nanti bisa menyebabkan lubang pada saluran pipanya. Nah, terus untuk pengaruh laju alirnya terhadap pressure drop itu tadi sudah dijelaskan Saudara Jessica, itu berbanding terbalik terhadap efisiensi pompanya juga. Kalau di efisiensi pompanya itu yang paling efisiensi pastinya secara paralel, Bu, di laju alir 30 itu mencapai 71,97% efisiensinya, sedangkan secara seri di laju alir 30 itu sudah 52,82%. Saya rasa itu sangat tidak efisien. Terus kalau untuk head pompanya juga di laju paralel yang paling ininya, Bu, yang paling rangkaian seri dan paralelnya yang paling bagus. Di laju alir 5-nya itu head pompanya itu sekitar 75,1 meter, sementara di laju alir 30-nya rangkaian paralelnya head pompanya itu sekitar 56,33 meter. Oke, Begitu kira-kira. baik. Mantap, penjelasan yang sangat lengkap ya dari Saudara Yusril ya. Oke, sebenarnya ya, saya juga menemukan sebenarnya untuk kapasitas maksimal dari penyusunan pompa secara seri itu adalah sama seperti penyusunan pompa tersebut secara tunggal gitu ya. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman garis bawahi adalah terkait pemilihan ya. Jadi ketika misal ada 2 pompa nih gitu ya. Pasti kan kita pertanyaan selanjutnya adalah dia perlu disusun seri atau paralel nih gitu ya. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman maunya apa? Yang pertama, teman-teman mau meningkatkan laju alir atau kapasitas,
atau teman-teman mau meningkatkan dari sisi tekanan atau head-nya gitu yang dicapai. Ketika teman-teman ingin meningkatkan kapasitas atau laju alirnya, range-nya atau jelajahnya, maka teman-teman memilih untuk menyusun pompa tersebut secara paralel tentu ya. Itu kesimpulan yang bisa teman-teman ambil gitu. Sedangkan penyusunan pompa tersebut secara seri itu nanti berpengaruhnya adalah untuk menaikkan head yang dapat dicapai oleh pompa tersebut, gitu ya. Jadi ini sebenarnya case-nya sama sih, baik untuk pompa maupun untuk jenis apa namanya kompresor, gitu ya, baik untuk fluida compressible maupun incompressible. Jadi nanti di kompresor pun kita akan apa namanya? Mungkin kalau teman-teman udah buka ya gitu. Jadi di kompresor nanti kita akan membahas terkait itu juga gitu. Cuma case-nya untuk kompresor kita inginnya menaikkan tekanan gitu sehingga nanti di ending itu kita akan menyusunnya secara seri gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah galau bingung gitu ya ketika nanti dihadapkan dengan kasus itu gitu ya, penyusunan pompa yang multi stage atau kompresor multi stage gitu ya. Sehingga betul tadi ya kesimpulan dari Yusril, sebenarnya kalau saya mau variasikan di 41,5 dia masih bisa. Dia masih bisa. Jadi sebenarnya maksimumnya ya di angka 41,5 ini gitu. Dia bisa handle laju alir maksimumnya. Gitu ya. Jadi di sini terbukti bahwa penyusunan pompa secara paralel ini bisa memiliki kapasitas atau laju alir yang lebih maksimal daripada yang penyusunan secara seri gitu ya. Oke, sampai sini untuk pembahasan terkait tugasnya ya. Jadi saya sebenarnya udah sekilas ya, saya udah baca-baca gitu ya, sampling beberapa laporan yang saya baca dan ini ya mungkin saya perlu transparansi sama kalian gitu ya. Nanti ada poin-poin yang saya akan cross check harus ada di dalam laporan ya. Yang pertama tentunya saya ingin kalian melampirkan PNI, bukan PNID ya, tapi gambar dari HISIS-nya gitu ya, rangkaiannya gitu, PFD-nya gitu ya, itu baik susunan secara seri maupun susunan secara paralel gitu. Ada juga yang di laporan tuh cuma ngelampirin yang secara paralel aja, yang serinya nggak ada, tiba-tiba ada penjelasannya doang gitu ya, itu tentu akan jadi poin sendiri ya, poin tersendiri. Kemudian untuk pembahasan overall semua teman-teman hampir sama ya. Isi pembahasannya adalah pembacaan data. Jadi yang namanya pembahasan adalah data tersebut dibaca, bukan cuma dideskripsikan gitu ya. Ini untuk next ya, maksudnya untuk teman-teman bisa jadikan pelajaran untuk nanti tugas perancangan ya. Karena kan tugas ya untuk nilai teman-teman karena itu adalah yang akan dijadikan nilai ujian ya. Jadi saya harap next ya nanti untuk tugas perancangan yang namanya pembahasan benar-benar dibahas datanya gitu ya. Misalnya kalau misalkan ternyata trennya ini berbanding lurus, kenapa kok bisa berbanding lurus gitu. Jadi ada landasan teoritisnya gitu yang menjadi alasan dibalik tren itu terjadi gitu ya teman-teman. Itu yang kurang sih overall. Ada beberapa sebenarnya yang udah sedikit menyinggung terkait apa alasannya, reason-nya gitu ya. Ada beberapa. Tapi kebanyakan tuh masih belum gitu. Kebanyakan sekedar ya udah menjabarkan datanya aja gitu. Nah itu poin yang mungkin teman-teman harus lengkapi ya di nanti tugas perancangan. Nggak apa-apa ini untuk latihan awal. Saya udah cukup puas ya sama pengerjaan teman-teman. Mungkin ada yang laptopnya ada kendala gitu ya, belum bisa running HISIS dan lain sebagainya, tapi saya senang karena kalian semua mengumpulkan tepat waktu ya gitu. Sebelum jam 12.59 saya lihat udah tersubmit semua tadi tugasnya gitu ya. Dan sesuai format juga gitu ya, sesuai format yang saya berikan gitu laporannya. Gitu itu poin-poin tambahan saja gitu ya untuk nanti perbaikan di tugas perancangan teman-teman. Itu mungkin kira-kira yang perlu teman-teman jadikan bahan evaluasi gitu ya dari saya. Itu berkaitan dengan tugasnya. Oke.